Kisah salah satu followers gua yang mendapatkan kos-kosan murah. Tapi di luar dugaan itu adalah sebuah gedung yang sudah lama kosong dan menyimpan banyak cerita mistis menurut masyarakat sekitar. Kejadian ini berlokasi di Bandung. Gua nggak akan kasih tahu secara spesifik lokasinya di mana dan tokoh yang mengalami kejadian ini. Di sini gua akan bercerita dalam sudut pandang tokoh yang mengalami kejadian ini secara langsung. Perkenalkan, nama saya Andri. Kejadian yang akan saya ceritakan sudah cukup lama, tapi membekas di ingatan saya sampai sekarang. Saya tidak akan menceritakan wilayah gedung tersebut demi kebaikan warga sekitar. Tolong didengarkan baik-baik dan diingat nama-namanya. Saya memberanikan diri untuk merantau ke daerah lain dan cukup jauh dari tanah kelahiran. Dengan kondisi uang yang cukup, saya harus bisa mengelola keuangan agar dapat tetap hidup di sana. Salah satu caranya adalah mencari kos-kosan yang semurah mungkin namun cukup layak untuk ditempati. H-1 sebelum keberangkatan, saya bermimpi berada di dalam sebuah gedung yang asing. Gedung yang gelap dan kondisinya mengenaskan. Tembok yang hancur dan menghitam. Di mimpi tersebut pun saya melihat beberapa orang sedang asyik mengobrol. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi mereka tahu ada saya di sana. Mimpi yang random, jadi saya lupakan begitu saja. Dengan berat hati saya berangkat dan berpamitan dengan ibu saja, karena ayah saya sudah tiada pada saat saya kecil. Tak lupa saya berpesan kepada adik untuk menjaga ibu selama saya merantau. Saya lupa berapa jam perjalanan, namun saat sudah tiba di terminal bus, seorang teman lama menyambut dan bersedia membantu saya untuk mencari kos yang murah. Ternyata tidak mudah. Kos-kosan yang berada di sekitar area kampus sudah full semua. Kalaupun ada, harganya yang tak cocok dengan kantong saya. Akhirnya teman saya pun menyarankan untuk melanjutkan esok hari karena hari sudah sangat sore. Slow aja sob, nyari kosan tuh nggak gampang, apalagi yang murah. Kosong bentar aja, pasti sudah langsung ada yang ngisi. Oh iya, sampai lupa. Nama teman saya ini AB, tentunya itu nama samaran ya. Untuk sementara saya menumpang di rumah AB. Untungnya kedua orang tua dia mengizinkan. Sesampai di rumahnya, saya langsung merepakkan badan ke kasur. Letih rasanya setelah perjalanan jauh dan langsung berputar-putar kota mencari kos-kosan. Sampai akhirnya saya pun tertidur. Percaya atau tidak, saya kembali bermimpi yang sama persis seperti saya saat tidur di rumah. Gedung tua, hancur, dan dinding yang hitam. Lagi-lagi saya tidak memperdulikan dan saya mengecuhkan begitu saja. Esoknya jam 11 siang, kami berdua berangkat untuk kembali mencari kos-kosan. Kali ini di wilayah yang lain, namun masih terjangkau dengan wilayah kampus. Sialnya sampai malam hari, kami tidak dapat kos-kosan yang sesuai dengan kemauan. Dengan kondisi yang cukup lelah, kami pun kembali ke rumah AB untuk beristirahat. Sepanjang perjalanan, saya hanya bisa terdiam, merenung dengan kondisi yang seperti ini, dan mencoba berpikir dengan logika, apakah zaman sekarang masih ada kos-kosan yang murah. Udara malam itu sangat dingin, karena siang sampai sore hujan tak henti. Saya merasakan tubuh AB yang sedikit gemetar karena menahan hembusan angin malam. B, mau gantian? Tanya saya yang tak enak dengan AB. Gak usah, kalem aja lah, jawab AB. Baiklah, saya pun tak bisa memaksa. Pandangan saya langsung mengarah ke kiri dan langsung terfokus dengan satu lembaran yang menempel pada sebuah tiang. Di kertas tersebut tertulis kata-kata yang sangat saya impikan. Terima kos putra murah. Di bawahnya terdapat sebuah nomor yang bisa dihubungi. Saya pun bergegas mengambil HP di saku jaket dan menyimpan nomor telepon tersebut. Awalnya saya berniat untuk langsung menelepon dan mengajak AB ke sana. Namun saya urungkan karena sudah cukup malam dan saya pun tidak enak dengan AB. Saya putuskan untuk menelpon esok hari saja.
Keesokan harinya saya sudah bersiap untuk berangkat, tapi AB yang tipikal pelupa baru bilang ke saya kalau hari ini dia ada kelas di kampusnya. Kesal, sedikit kesal sih, tapi saya sabar diri saja. Sudah ditolong, gak mau juga saya komplain. Sorry ya sob, gua beneran lupa, ucap AB yang terburu-buru karena telat. Iya, santai aja lah B, nanti gua naik ojek aja. Lah ngapain naik ojek, pakai aja motor gua nih, ucap AB sembari melemparkan kuncinya. Terus, lu ke kampus gimana? Tanya saya yang heran. Gua bareng temen. Udah, santai aja lah, kayak siapa aja lu, jawab AB. Ada sedikit rasa gak enak, tapi AB kadang marah kalau saya nolak bantuan dari dia. Saya dan AB pun berpamitan dengan orang tuanya. AB langsung menuju gang rumahnya karena di sanalah temannya menunggu. Ternyata itu adalah pacarnya. Setelah batang hitung AB hilang, saya langsung menelepon nomor yang semalam saya simpan. Awal panggilan ada nada operator yang memberitahu kalau nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Saya masih penasaran dan saya coba sekali lagi untuk menelponnya. Tut. Lah nyambung. Tadi kok nggak bisa dihubungi? Halo, suara laki-laki dari sana. Seperti bapak-bapak jelasnya. Halo pak, saya mau tanya, ada kamar yang kosong nggak pak? Tanya saya yang penuh harap. Ada, datang saja, jawab laki-laki tersebut. Jujur, saya mendengar suara laki-laki tersebut seperti janggal. Namun biarlah, saya butuh kamar kos yang murah. Setelah dapat alamat yang didapat, saya pun membuka aplikasi map yang ada di HP. Jaraknya cukup jauh, sekitar 30 menitan dari rumah AB. Di map tertera perjalanan memakan waktu 30 menit, tapi kenyataannya butuh waktu 1 jam lebih untuk sampai ke sana. Selain karena macet, jalan menuju gedung ini yang masuk ke dalam perkampungan cukup menyulitkan. Akhirnya sampailah saya di depan gedung kosnya. Kos-kosan ini berada di pinggir jalan. Namun di sekitarnya ada beberapa ilalang yang tinggi dan juga jarak ke perumahan warga cukup jauh. Sederhananya, gedung kos ini gedung satu-satunya di sini. Tidak pedulilah, yang penting murah dan dilihat dari luar sepertinya layak untuk dihuni. Gedung kos ini 2 lantai dan berbentuk letter O. Pagar depannya besar hingga lantai satunya tidak terlihat dari luar. Tapi kok sepi banget ya? Saya nggak melihat satupun manusia yang lalu lalang. Suaranya pun tidak ada. Tok tok tok, permisi. Saya coba ketuk pagar besinya. Tak ada jawaban. Namun langsung ada seseorang bapak-bapak yang membukakan pintu pagarnya. Saat pintu pagar terbuka, saya pun mencoba menyapa dengan ramah. Siang pak, ucap saya dengan senyum. Namun dibalas dengan ekspresi wajah yang datar dan dingin, lalu pergi begitu saja meninggalkan saya. Nih orang niat gak sih bikin kos-kosan? Ucap saya dalam hati yang kesal melihat balasan bapak-bapak tersebut. Karena pagar sudah dibuka, saya pun masuk ke dalam. Saya lihat sekitar, tidak ada motor sama sekali. Semua pintu kamar tertutup rapat. Tapi saya rasa tempatnya cukup nyaman. Di sana saya dengan melihat-lihat sekitar, ada suara yang mencoba memanggil saya. Hei! Suara itu berasal dari arah belakang dan terdengar seperti suara nenek-nenek. Saya langsung menoleh. Benar saja, dia adalah pemilik gedung kos-kosan ini. Nek, saya tadi menelpon dan katanya masih ada kamar yang kosong ya. Saya mencoba membuka pembicaraan. Iya, jawab nenek tersebut sembari berjalan masuk ke sebuah ruangan. Saya pun mengikuti beliau masuk ke dalam. Banyak benda-benda tua yang menjadi pajangan di dalam ruangan tersebut. Nek, kalau boleh tahu berapa ya harga per bulannya? 400.000. Wah, boleh tuh nek. Udah terima besi ya? Iya. Jawabannya selalu singkat dan juga dingin.
saya mencoba berpikir positif, mungkin itu memang tipikalnya. Saat itu juga saya langsung membayar sebagai tanda jadi dan besok sudah bisa untuk masuk ke kamar. Setelah dirasa beres, saya berpamitan untuk pulang karena hari sudah hampir sore. Oh ya, sebelum pulang, saya sudah diberitahu oleh nenek tersebut kalau kamar saya ada di nomor 2 sebelah kiri. Sesampainya di rumah AB, ternyata dia belum pulang. Saya langsung menuju kamarnya setelah bersalaman dengan orang tuanya AB. Semua barang saya rapikan agar besok tidak repot lagi saat berangkat ke kosan. Sampai pukul 7 malam, AB belum pulang juga. Kondisi badan yang capek membuat saya gampang untuk tertidur dan lagi-lagi bermimpi hal yang sama. Ketiga kalinya mimpi yang berulang. Namun kali ini ada yang berbeda. Ada suara yang mengatakan, "Jangan." Setelah mendengar kata-kata itu, saya langsung terbangun. Entah gimana caranya, tapi tiba-tiba mata saya terbuka. Saya langsung melihat jam dan menunjukkan pukul 4 pagi. Di sebelah saya sudah ada AB yang terlihat lelap dalam tidurnya. Rasa kantuk masih saya rasakan, namun sulit untuk kembali menutup mata. Kali ini terlintas bayangan tentang mimpi-mimpi yang sudah saya alami. Takut? Tidak. Namun saya penasaran apa maksud dari mimpi yang sama tersebut. Jam 10 siang, semua barang yang saya bawa sudah siap. Awalnya AB ingin mengantarkan saya, namun sampai sekarang dia pun masih terlelap di kasurnya. Tak apa, saya juga nggak mau merepotkan dia terus. "Bu, Pak, saya izin pamit. Terima kasih atas tumpangannya sementaranya ya Bu, Pak." "Loh, kamu naik apa? Gak diantar AB?" tanya ibu AB. "Saya naik taksi aja Bu, kasihan AB, kayaknya masih capek." "Ya sudah, hati-hati, kalau ada apa-apa kesini aja," pesan ibu AB. Orang tua AB memang sudah bagaikan orang tua saya sendiri. Saya dan AB adalah teman masa kecil, hingga saat lulus SMP mereka pindah ke Bandung. Taksi sudah datang, waktunya hidup mandiri. Ternyata menggunakan mobil lebih lama dari perkiraan, mungkin karena masuk perkampungan dan banyak kelok-kelok. Sesampainya di depan gedung, supir taksi melihat memperhatikan sekitar. "Mau kemana Kang?" tanya supir tersebut. "Itu Pak, kosan saya," jawab saya sembari menunjuk ke arah gedung di sebelah kanan mobil. Supir tersebut tidak menjawab, hanya saya lihat ekspresinya aneh dan terlihat seperti terheran-heran. Tanpa pikir panjang, saya langsung masuk ke dalam, kali ini tanpa mengetuk pintu karena saya merasa sekarang sudah jadi penghuni kos ini dan tak perlu izin untuk masuk lagi. Sesampainya di halaman, nenek sang pemilik gedung kosan menyambut. "Selamat siang, Nek," sapa saya. Tapi tak dijawab. Namun, beliau langsung mengajak saya ke kamar dan memberi kuncinya lalu pergi begitu saja. Di sini saya belum merasakan hal yang aneh sama sekali. Masuk ke dalam kamar, menaruh barang, suasana kamar terasa dingin yang padahal tidak ada kipas ataupun AC. Tanpa pikir lama, saya langsung merapikan baju dan barang-barang yang lain. Saya malas kalau harus ditunda-tunda. Satu hal yang belum saya sadari adalah semenjak saya menginjakkan kaki di kosan ini, belum sama sekali saya melihat orang lain selain bapak-bapak yang membukakan gedung kos dan nenek pemilik gedung kos ini. Bahkan sampai sore pun tidak ada suara selain suara kicauan burung. Sepi sekali. Sekali lagi saya belum curiga. Pikiran saya, mungkin penghuni lain di sini adalah pekerja kontrakan yang berangkat pagi, pulang sore. Saya berani sumpah, kamar ini terasa cukup dingin. Tak ada kipas ataupun AC, namun terdapat jendela yang mengarah ke belakang gedung kosan. Pemandangannya jelek, hanya alang-alang yang terlihat gersang. 2 hari lagi saya sudah masuk kuliah, jadi ada waktu suatu hari untuk saya melepas lelah setelah berputar-putar Bandung untuk mencari kosan ini. Di samping itu, lumayan untuk menghemat uang juga. Memasuki maghrib, satu persatu lampu menyala.
saya masih terpaku di kasur karena malas untuk bergerak. Pintu kamar sengaja saya buka agar tahu kalau ada penghuni lain yang lewat depan kamar saya. Tidak ada TV, kesibukan saya hanya bermain medsos, Twitter salah satunya. Alam bawah sadar manusia itu hebat. Tanpa bisa melihat pun kita bisa merasakan jikalau ada yang memperhatikan kita, dan itulah yang saya rasakan. Saat sedang terfokus dengan HP di tangan, saya merasa ada yang memperhatikan. Posisi tidur saya menghadap ke arah pintu. Sadar ada yang memperhatikan, pandangan saya langsung mengarah ke arah pintu. Benar saja, ada seorang lelaki sedang berdiri di depan pintu, terdiam, memperhatikan saya seakan merasa aneh. Pak, sapa saya dengan senyuman. Lagi dan lagi tak ada tanggapan, hanya ekspresi kaku dan dingin yang saya dapatkan. Sapa tak dijawab, laki-laki tersebut langsung pergi begitu saja. Ini kenapa sih orang-orang kos kelakuannya sama semua? Tanya saya dalam hati. Saya bangun, niatnya ingin keluar kamar dan melihat apakah ada penghuni lainnya. Saya ingin tegur sapa dengan mereka. Tak enak rasanya satu kos namun rasa asing. Saya lihat ada 4 orang lain berada di seberang kamar, berjalan sendiri-sendiri seolah tak saling kenal. Saya ingin panggil namun tak enak, takut disangka tidak sopan. Saya urungkan, nanti akan saya datangi satu persatu. Pukul 9 malam, lapar menyerang. Ingin makan, namun saya tidak tahu di mana tempat terdekat di sini. Mau pinjam kendaraan tidak enak karena tidak kenal. Jalan kaki tidak, jalanannya gelap dan sepi. Jujur saya takut. Terpaksa saya pesan menggunakan aplikasi ojol. Saya pilih tempat makan terdekat agar ongkirnya murah. Sekitar 30 menit menunggu, sang driver menelpon. Kang, lokasi persisnya di mana ya? Saya sudah di titik ini. Iya, di situ Pak. Sebentar ya, saya ke situ, jawab saya. Kang, ini serius titik lokasinya? Tanyanya dengan nada tak percaya. Iya, serius Pak. Ini saya mau keluar. Saya langsung menuju depan kos. Kasihan ojol tersebut takut menunggu lama. Saat sudah menemui driver tersebut, saya langsung ambil makanan yang saya pesan dan membayarnya. Kang, serius tinggal di sini? Tanya dia yang masih heran. Iya serius Pak, kenapa emangnya? Saya pun jadi ikut penasaran. Ini gelap banget Kang, kondisinya juga kayak gitu kok. Bisa sih Kang tinggal di sini? Pertanyaannya membuat saya semakin heran. Apa yang gelap? Kondisi. Yang saya lihat gedung ini paling terang dan juga kondisinya bagus. Saya malas ngeladeninya. Udah Pak, makasih ya. Saya lapar banget soalnya, ucap saya. Tidak dijawab, laki-laki pergi begitu saja. Masuk kamar dan tanpa pikir panjang langsung makan. Tapi ada yang aneh. Tiba-tiba saya mencium bau gosong. Saya cium makanan, bukan ini sumber baunya. Baunya sangat menyengat hingga nafsu makan saya hilang. Saya bangun dan mencari sumber bau ini. Namun nihil, tidak saya temukan. Saya lihat semua pintu kamar tertutup rapat. Begitupun dengan ruangan nenek pemilik gedung kosan ini. Saya mencoba lupakan, walau bau terus saya rasakan. Hampir 2 jam, bau gosong ini berputar-putar di hidung saya. Tak tahan sebenarnya, namun saya tidak bisa apa-apa. Saya pakai baju untuk menutupi hidung, cukup membantu, namun masih sedikit terasa di indera penciuman saya. Pukul 10:30, bau tersebut perlahan menghilang. Saya sangat penasaran, namun tidak menemukan di mana sumber bau tersebut. Perlahan mata mulai mengantuk dan saya tertidur dengan sendirinya. Terbangun pukul 9 siang. Tak apa, masih waktunya saya istirahat. Tak ada kegiatan hari ini, hanya bermalas-malasan di kasur sepanjang hari. Keluar kamar, suasana masih sama, sepi dan semua pintu kamar tertutup rapat. Kali ini, saya berniat untuk menyapa semua penghuni kos ini.
Sore nanti saya akan tunggu di bangku dekat pintu gerbang depan. Niat saya menyambut dan berkenalan dengan mereka semua. Mudah-mudahan bukan ekspresi dingin yang saya dapatkan. Sebelum itu, saya mencoba menyibukkan diri dengan menyiapkan baju-baju dan buku-buku serta alat tulis untuk kuliah besok. Saya merasa sangat bersemangat bertemu teman baru, dan mungkin saja saya akan bertemu dengan jodoh saya. Yang ditunggu-tunggu datang juga. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Saya langsung bergegas ke depan, takut mereka semua sudah pulang. Kalau sudah pada masuk kamar, tak ada yang keluar lagi. Pintu semua tertutup rapat. Setengah jam menunggu, bete juga. Tak ada apa-apa. Saya ingin sekali berkenalan dengan mereka semua. Aneh, mungkin memang aneh. Saya tipe yang senang berkenalan dengan semua orang baru. Itu seperti memberi pengalaman baru buat saya. Untuk diketahui, bangku ini berada di dalam gedung. Jadi, saya hanya tunggu kalau ada yang lewat gerbang kosan ini. Akhirnya datang satu orang. Saya ingat, ini adalah orang yang kemarin berdiri di depan kamar saya. Saya hampiri dan menyodorkan tangan ke arahnya. "Pak, saya Andri. Baru di sini, Pak," ucap saya dengan senyuman. Dia menoleh ke arah saya, lalu pandangannya langsung ke arah tangan saya. "Deden," jawabnya sembari jabat tangan saya. Saya merasa tangannya sangat dingin, namun saya hiraukan. Tak sengaja juga saya lihat tangannya, tepatnya kuku Pak Deden ini. "Hitam banget," ucap saya dalam hati. Namun saya berpikir mungkin dia bekerja di bengkel, jadi wajar saja kalau kukunya hitam seperti itu. Tak ada basa-basi, Pak Deden langsung masuk ke dalam kamarnya. Tak lama datang kembali 2 orang secara bersamaan. Saya lihat wajah mereka datar, tanpa ekspresi, dan tatapannya seperti kosong. Saya sapa, mereka adalah Tatang dan Wowon. Lagi-lagi tangan mereka berdua terasa dingin. Saya kembali duduk sendirian. Mas Tatang dan Wowon sedang masuk ke dalam kamarnya. Tinggal 2 orang lagi, tapi kali ini mereka lama sekali. Karena jenuh, saya putuskan masuk ke dalam kamar. Lagi pula saya juga merasa gerah dan ingin mandi. Oh iya, kamar mandi di kos ini ada di luar, jadi harus bergantian dengan yang lain. Sayangnya setiap saya bangun, mereka semua sudah tak ada, jadi saya tak perlu antri. Selesai mandi, rebahkan badan di kasur, lihat jam pukul 9:30. Lagi, bau kosong kembali menyengat. Untuk kedua kalinya saya rasakan, masih penasaran juga, tapi tetap saja saya tidak menemukan sumber bau itu. Saya coba tutup pintu kamar, berharap semoga bau kosong tersebut berkurang. Namun tetap saya rasakan, ya walaupun tidak terlalu menyengat. Saya duduk menyender sebuah tembok, tiba-tiba tok-tok. 2 kali ketukan dari arah jendela yang mengarah ke belakang gedung. Saya tertegun, terdiam seketika mendengar ketukan tersebut. Saya masih berpikir mungkin hanya perasaan saya, jadi saya hiraukan. Tok, 1 kali ketukan, namun berhasil membuat saya menoleh ke arah jendela tersebut. Gak ada apa-apa. Siapa sih iseng amat, ucap saya dalam hati. Jendela tersebut tidak saya tutup dengan kain, jadi akan langsung terlihat suasana belakang gedung. Perlahan suasana terasa menakutkan. Saya merasa ada yang memperhatikan. Merinding bukan main saya rasakan. Saya coba alihkan rasa takut dengan memainkan game di HP. Namun tetap saja masih terasa sedikit rasa was-was di dalam diri saya. Tok-tok, lagi-lagi ada yang mengetuk. Oke, kali ini saya tidak bisa toleransi. Tanpa pikir panjang, saya langsung tidur dan menutup badan dengan selimut. Sekuat tenaga, saya coba untuk tidur dan memejamkan mata. Namun sulit rasanya. Ingin buka selimut namun ragu.
takut ada sesuatu yang menunggu di samping saya. Menerka-nerka seperti itu makin membuat saya merinding bukan main. Saya benar-benar takut malam itu. Ditambah bau kosong yang makin kesini makin menyengat. Untung usaha saya untuk tidur berhasil. Saya berhasil keluar dari situasi yang sangat saya takutkan. Jam 5 saya sudah bangun karena harus mengikuti orientasi di kampus. Dan semua mahasiswa baru diwajibkan untuk datang pukul 6. Malas sekali rasanya, dengan terpaksa saya bangun dan menuju kamar mandi. Saat keluar dari kamar, saya langsung memandang sekitar dan ada yang aneh. Semua pintu kamar terbuka, namun lagi-lagi saya tidak melihat satupun manusia yang berlalu lalang di sekitar kos ini. Tahu nanti gua telat lagi, ucap saya dalam hati. Saya tidak ingin ambil pusing, waktu sudah sangat mepet dan akan jadi masalah kalau saya sampai telat datang ke kampus. Seharian mengikuti orientasi sangat melelahkan, namun ada serunya dan ada anehnya juga. Seru bertemu dengan teman baru, aneh karena ada seseorang cewek yang selalu mencuri pandangan ke saya. Namun saat saya hampiri, cewek tersebut lari menjauh. Entahlah apa maunya cewek itu. Saya hiraukan saja untuk yang sekian kalinya. Karena orientasi sudah selesai, saya pun langsung menuju ke kosan. Hari ketiga di kosan, sudah mulai bermunculan hal-hal yang aneh. Saya pernah melihat makhluk halus, namun tidak pernah dengan jelas, hanya sekedar bayangan saja. Malam ini akan berbeda. Saya sedang bersiap untuk tidur, mata sudah mengantuk karena lelah, perlahan mulai menutup. Tiba-tiba, tok, lagi suara ketukan yang sama dari arah jendela. Kali ini saya diamkan. Tak peduli, karena badan sedang terasa lelah, jadi malas untuk meladeni hal-hal seperti itu. Tok tok tok, saya masih diamkan. Saat ketukan yang ketiga kalinya, emosi saya terpancing. Namun malah jadi bumerang untuk saya sendiri. Saya bangkit, niat ingin mengamuk, namun langsung berubah drastis. Saat saya bangun dan menatap ke arah jendela, jelas dengan mata kepala saya sendiri terlihat wajah pocong yang gelap. Matanya bersinar menyala dan kain yang terlihat kotor. Saya teriak sekencang-kencangnya dan badan mulai terasa sangat lemas. Saya langsung berlindung di bawah selimut, masih tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Badan terasa gemetar luar biasa. Ingin saya lari, namun rasanya sudah tidak ada tenaga lagi. Butuh 20 menit untuk menenangkan tubuh saya. Lama memang, karena itu adalah pertama kalinya saya melihat dengan jelas sosok pocong yang menurut saya paling seram dibanding dengan sosok lainnya. Perlahan saya buka selimut, ingin tidur pun percuma dengan keadaan takut seperti ini. Nafas yang awalnya cepat, sekarang sudah mulai melambat. Dan saya nggak mau lagi lihat ke arah jendela. Gak peduli walaupun ada suara ketukan lagi. Untuk mengalihkan rasa takut, saya mainkan HP. TV baru akan ada besok, dan itu pun hasil dari sumbangan AB untuk saya. Sedang asik browsing, terdengar suara orang berjalan di lantai 2. Setahu saya, di kos ini hanya kami ber-6 penghuninya. Kamar yang ada di atas kosong, tidak ada sama sekali yang nempatin, dan juga gelap karena tidak dinyalakan lampunya oleh nenek pemilik gedung ini. Mungkin si nenek lagi bersih-bersih di atas. Coba berpikir positif agar tidak terbawa takut. 5 menit kemudian setelah langkah kaki tersebut, samar-samar kuping saya mendengar suara tangis. Suara itu berasal dari arah jendela yang berarti ada di luar. Bulu saya langsung merinding luar biasa mendengarnya. Malam-malam mendengar suara tangisan cewek di tempat yang tidak wajar pula. Tidak tahan dengan suara tangisan cewek itu, saya pun beranjak keluar. Udah feeling pasti sepi. Dan benar saja, kos ini
Sudah kayak kuburan saja, nggak ada satupun makhluk yang berkeliaran. Saya duduk di depan kamar sambil dengerin lagu biar nggak kepikiran sama itu suara tangis. Tidak lama ada suara motor masuk. Saya noleh, ternyata Mas Tatang. Saya liatin dan coba sapa dia. "Mas, baru pulang?" Dia menoleh ke arah saya, tapi tidak menjawab. Ekspresi mukanya tetap dingin. Ngelihatnya saja sudah bikin saya merinding, seperti bukan manusia pada umumnya. Dia jalan ke arah kamarnya, saya benar-benar perhatiin gerak dia. Kebetulan kamarnya itu ada di seberang, jadi bakal kelihatan isi kamarnya kalau pintunya dibuka. Dan saat Mas Tatang buka pintu kamarnya, ada yang mengintip. Kepala melalui celah pintu, seorang anak kecil seperti senyum ke arah saya. Saya cuma bisa diam, bukan tanpa alasan, tapi karena mata anak itu menyala samar. Kamar yang gelap makin memperjelas cahaya matanya itu. Niat mau ngasih tahu Mas Tatang, tapi dia keburu udah masuk ke kamarnya dan ditutup pintunya. Jujur saya mau beranjak saat itu, tapi badan tidak bisa digerakkan sama sekali. Saya hanya bisa baca-baca doa ayat kursi. Saya memaksa mata buat menutup. Syukurlah tak lama saya bisa bergerak dan langsung kembali masuk ke kamar. Untungnya suara tangis itu sudah tak ada lagi. Hening, tak ada TV sama sekali. Cuma HP yang saya pegang. Saking heningnya, suara langkah kaki pun bisa terdengar sampai ke dalam kamar saya. Ya, lagi-lagi ada yang mengganggu. Selama setengah jam saya berusaha buat tidur, tapi susah karena kebayang tangisan dan tatapan anak kecil itu. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong. "Tolong, panas, tolong." Suara lirih dan berasal dari depan kamar saya. Jujur, saya bukan tidak ingin menolongnya, tapi yang jadi alasan saya tidak mau bangkit dari tempat tidur adalah di kos ini tidak ada cewek sama sekali. Dan suara minta tolong itu adalah suara cewek. Kalau nenek yang punya gedung, saya hafal suaranya. Tapi yang ini bukan suara dia. Lagi-lagi suaranya terdengar. Tolong, anak saya, tolong." Selain aneh dengan suara itu, yang lebih buat saya makin yakin untuk diam adalah di sini juga tidak ada anak kecil sama sekali. Yang di kamar Mas Tatang itu saya yakin adalah penampakan. Saya tutup telinga karena suara itu pelan tapi rasanya menusuk pendengaran saya. Kali ini selain suara minta tolong, ada suara tangisannya juga. Jantung saya rasanya mau copot malam itu. Merinding, udah gak bisa saya tahan lagi. Rasanya mau kabur, tapi saya takut saat keluar kamar akan ketemu hal-hal yang bisa bikin saya pingsan. Saya tahan, tapi makin lama bukannya saya takut, rasa kesal yang saya rasakan mendengar suara minta tolong dan nangis itu yang terus-menerus. Bayangkan, hampir 15 menit itu suara terus-menerus terdengar oleh saya. Saking kesalnya, saya teriak, "Diam! Berisik!" Kalian tahu, ternyata suara teriakan saya itu berhasil dan suasana langsung berhasil hening. Entah mereka paham dengan bahasa saya atau apa, suara minta tolong dan tangisan itu langsung berhenti. Saya kembali sedikit tenang, saya baca doa dan coba untuk tidur. Mungkin karena sudah mengantuk, jadi cepat terlelapnya. Hari ini adalah hari keempat saya berada di kosan. Seharian di kampus buat saya sedikit lupa dengan kejadian di kos. Tapi saat sudah waktunya pulang, bayangan-bayangan itu kembali menghantui. Ini buat saya malas balik ke kosan. Tapi saya bingung mau kemana juga. Mau ke rumah AB, kayaknya saya sudah cukup nyusahin dia pas baru sampai di sini. Mau nongkrong, gak ada temen. Terpaksa balik ke kosan, jalan satu-satunya. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30. Sudah memasuki waktu maghrib. Saya pesan Gojek,
10 menit kemudian, drivernya datang. "Sesuai lokasi ya, Kang?" "Iya Mas, sesuai." Setengah jam perjalanan, sampailah di tikungan yang mengarah ke kosan saya. Belok kiri arah kosan, lalu lurus ke arah perumahan warga. Di tikungan inilah saya berdebat dengan drivernya karena dia berhenti mendadak. "Loh Mas, kenapa berhenti?" tanya saya yang heran. "Gak apa-apa Kang, sampai di sini aja ya Kang," jawab dengan ekspresi memelas. "Yah Mas, dikit lagi kosan saya itu," jawab saya sembari menunjuk ke arah kosan. "Duh Kang, sumpah, sampai di sini aja ya Kang." Kali ini wajahnya mulai pucat. Karena saya gak mau berdebat terus-menerus, terpaksa saya turun di situ dan melanjutkan dengan jalan kaki. Memang tidak jauh, hanya 300 meter kira-kira langsung sampai di depan kosan saya. Sudah gelap, kanan kiri ilalang dan semak-semak bikin bulu merinding tidak karuan. Berharap ada salah satu penghuni kosan yang lewat agar bisa bareng, tapi harapan tinggal harap, gak ada sama sekali yang lewat. Sepanjang jalan itu pun saya selalu menunduk dan baca-baca doa supaya nggak lihat yang aneh-aneh. Dan sepanjang jalan itu pun saya merinding tidak karuan. Rasanya seperti di ruang yang penuh dengan makhluk halus. Kira-kira 100 meter sampai di kosan, pandangan saya mengarah ke gedung. Entah kenapa rasanya jauh sekali. Tapi lagi-lagi aneh. Saya rasa melihat ke sana ada beberapa orang yang berlarian keluar dari arah dalam kos saya. Dan yang lebih anehnya lagi, orang-orang yang keluar dari kos itu tidak ada satupun yang saya kenal. Jumlahnya pun ada sekitar 7-10 orang. Mereka semua berlari ke arah saya yang terpaku kebingungan. Saat orang-orang itu lewat, saya coba panggil, dan tanpa ada apa mereka semua lari. Tapi mereka semua diam. Salah satu orang saya lihat yaitu ibu-ibu yang menggendong anaknya. Saya tanya, tidak menjawab, dan lagi-lagi wajahnya dingin sekali. Mereka berlari seakan tidak menganggap ada saya di situ. Bahkan sekedar memberitahu saja tidak sama sekali. Karena penasaran, saya pun langsung berlari ke arah kosan. Lalu saat sampai di depan, saya terdiam. Terdiam karena ternyata tidak ada apa-apa. Seperti biasanya, saya langsung menoleh ke arah orang-orang yang berlarian tadi, dan mereka tidak ada sama sekali. Sepanjang jalan itu kosong, gelap. Mereka semua seakan hilang begitu saja.